Siapakah bangsa Rum yang akan muncul di akhir zaman? Di kalangan para alim, pembahasan tentang bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman telah berlangsung lama, lintas generasi dari ulama salaf hingga ulama kontemporer. Perbedaan pendapat dalam menetapkan siapakah bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman disebabkan telah terjadi kebangkitan atau kejatuhan satu kekaisaran, kerajaan atau dinasti, kebangkitan satu suku bangsa, serta terjadinya percampuran budaya, tradisi dan agama yang berlangsung selama berabad-abad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Siapakah bangsa Rum yang akan muncul di akhir zaman? Di kalangan para alim, pembahasan tentang bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman telah berlangsung lama, lintas generasi dari ulama salaf hingga ulama kontemporer. Perbedaan pendapat dalam menetapkan siapakah bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman disebabkan telah terjadi kebangkitan atau kejatuhan satu kekaisaran, kerajaan atau dinasti, kebangkitan satu suku bangsa, serta terjadinya percampuran budaya, tradisi dan agama yang berlangsung selama berabad-abad. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang bangsa Rum di akhir zaman, terlebih dahulu kita mesti mengetahui siapakah yang dimaksud dengan bangsa Rum. Bangsa Rum adalah suku bangsa yang berdomisili atau menetap di sebelah utara Laut Tengah atau Laut Mediterania, dengan ciri-ciri fisik sebagaimana bangsa Eropa ditambah dengan Amerika. Di dalam Al-Quran terdapat satu surat dengan nama surat Ar-Rum yang merujuk pada kekaisaran Romawi Timur atau Eastern Roman Empire yang berperang melawan kekaisaran Persia. Peperangan antara kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Persia diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan nama surah Ar-Rum. Bangsa Rum yang diabadikan di dalam Al-Quran yang saat ini menetap di semenanjung Balkan mencakup Yunani, Bulgaria, dan Serbia. Pada abad pertengahan hanya ada 3 komunitas yang berada di dalam kekaisaran Romawi Timur, yaitu Yunani, Bulgaria, dan Serbia. Di akhir zaman nanti umat Islam akan bersekutu dengan orang-orang Rum melawan satu musuh yang datang di belakang bangsa Rum sebagaimana disebut dalam satu hadis yang masyhur. Dalam hadis tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian akan melakukan perjanjian damai dengan bangsa Rum dalam keadaan aman selama beberapa waktu. Kemudian kalian akan bersekutu dengan bangsa Rum, akan memerangi musuh yang datang di belakang mereka. Kalian akan menang dan memperoleh banyak ghanimah dan pergi dengan selamat hingga tiba di padang rumput yang luas dan berbukit." Menurut sebagian besar ulama, padang rumput yang dimaksud adalah di Dabik, wilayah Gotah di Suriah. Maka seorang lelaki dari bangsa Rum mengangkat salib seraya berkata, "Salib telah menang." Kemudian seorang lelaki dari kaum muslimin berkata, "Sebaliknya Allah lah yang menang." Keduanya kemudian berkelahi dan lelaki muslim itu mengambil salib dan mematahkannya. Kemudian orang-orang Rum membunuh lelaki muslim itu. Melihat saudara muslimnya terbunuh, kaum muslimin kemudian mengangkat senjata dan menghadapi orang-orang Rum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kaum muslimin dengan mati syahid. Orang-orang Rum kemudian berkata kepada temannya,
Kami telah melakukan pembalasan kepada orang Muslim itu. Kemudian orang-orang Rum berkhianat, mereka menghimpun kekuatan dan memerangi kalian di bawah 80 bendera. Tiap-tiap bendera terdapat 12.000 prajurit. Pertanyaannya sekarang, siapakah bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman nanti? Apakah bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman nanti adalah penduduk Eropa Barat dan Amerika, ataukah hanya penduduk yang menempati semenanjung Balkan? Jika kita merujuk pada Al-Quran, yang disebut sebagai bangsa Rum adalah Romawi Timur atau Eastern Roman Empire, atau juga dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Akan tetapi Kekaisaran Bizantium sudah lenyap pada saat Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah pada Maret 1453. Wilayah Kekaisaran Bizantium telah terpecah menjadi beberapa negara: Albania, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Romania, Serbia, dan Yunani. Dan masing-masing negara berdiri sendiri dengan berbagai bahasa dan agama. Menurut Syekh Imran Hussain dan beberapa ulama, bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman bukan negara-negara Eropa Barat, bukan Amerika, dan juga bukan negara-negara Balkan. Bangsa Rum akhir zaman adalah orang-orang yang mewarisi agama yang dianut Kekaisaran Bizantium, yaitu Kristen Ortodoks Timur. Sedangkan penduduk di negara-negara Eropa Barat dan Amerika menganut agama Katolik atau sekte pecahan dari agama Katolik. Sedangkan Yunani dan beberapa negara di Balkan masih memegang keyakinan Kristen Ortodoks Timur, akan tetapi telah bersekutu dengan Eropa Barat dan Amerika dalam satu aliansi militer, yaitu NATO. Negara-negara yang tergabung dalam aliansi NATO bukanlah bangsa Rum akhir zaman. Justru sebaliknya, negara-negara aliansi NATO akan berperang dengan kaum muslimin yang bersekutu dengan bangsa Rum. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut surah Ar-Rum yang dinisbatkan kepada Eastern Roman Empire atau Byzantine Empire. Menurut para ulama, Al-Quran mesti ditafsirkan dengan Al-Quran, bukan dengan hadis. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian dari mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Yahudi dan Nasrani pada ayat di atas ditujukan kepada Eropa Barat dan Amerika yang berada dalam aliansi NATO. Dalam keyakinan Kristen Eropa Barat dan juga Amerika, terdapat paham yang mengatakan budaya Eropa dan juga Amerika dibangun berdasarkan konsep Judeo-Christianity. Konsep dan nilai-nilai ini diyakini berhubungan dengan tradisi Greco-Roman, rujukan dasar bagi hukum dan moralitas Eropa Barat dan juga Amerika. Alasan kedua, menurut Syekh Imran Hussain dan beberapa ulama, negara-negara NATO saat ini tidak menjadikan kitab suci sebagai panduan hidup, sumber hukum dan norma kehidupan. Negara-negara aliansi NATO telah memasukkan kitab suci ke dalam tong sampah. Mereka lebih memilih menggunakan hukum dan norma buatan manusia dan tidak terikat dengan salah satu agama. Hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa ikatan sudah menjadi budaya dan disebarkan kepada bangsa lain. Pernikahan antara sesama jenis, pria dengan pria atau wanita dengan wanita atau LGBT, sudah dilegalkan. Menjadikan riba sebagai pendapatan negara, sedangkan riba dilarang di dalam agama Kristen. Dengan alasan tersebut di atas, Syekh Imran Hussain dan beberapa ulama berpendapat negara-negara aliansi NATO bukanlah bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman. Menurut ulama kontemporer, bangsa Rum yang akan datang di akhir zaman nanti adalah penduduk yang masih menganut Kristen Ortodoks Timur. Penduduk yang masih berpegang pada Kristen Ortodoks Timur adalah yang menetap di wilayah Rusia.
Negara Rusia menjalin persahabatan dengan negara-negara berpenduduk Muslim. Berbeda dengan Rusia, negara-negara aliansi NATO pernah menginvasi beberapa negara berpenduduk Muslim, seperti Afghanistan, Irak, dan Libya. 47% dari 143 juta jiwa penduduk Rusia menganut Kristen Ortodoks Timur. Rusia meskipun menganut Kristen, tetapi tidak masuk dalam aliansi militer dengan negara-negara NATO yang juga menganut Kristen. Rusia saat ini sedang membangun hubungan baik dengan negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam di Timur Tengah. Di Rusia terdapat komunitas atau penduduk yang beragam Islam tersebar di beberapa republik bagian. Islam masuk ke Rusia pada abad ke-7, sedangkan Islam masuk ke semenanjung Iberia atau Spanyol dan Portugis saat ini di Eropa Barat pada abad ke-8. Jutaan umat Islam di Rusia mendapat perlindungan negara, sedangkan umat Islam di negara-negara NATO tidak memperoleh perlindungan dan mengalami kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Inggris adalah salah satu negara anggota aliansi negara-negara NATO. Ketika menduduki Palestina, memberi jalan imigran Yahudi Eropa memasuki Palestina dan membantu pendirian negara Israel yang telah merampas tanah-tanah penduduk Palestina. Amerika membantu persenjataan untuk negara Israel yang memerangi penduduk Palestina. Semua negara aliansi NATO memberikan dukungan penuh kepada Israel pada saat terjadinya pengeboman besar-besaran Israel di jalur Gaza. Aliansi negara-negara NATO melegalkan perkawinan sesama jenis, sedangkan negara Rusia melarang adanya perkawinan sesama jenis atau LGBT. Jika seseorang mengidap penyakit LGBT dan berupaya menyebarkannya, akan ditangkap dan diadili. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.